Halo Sobat Super, wih apa kabar? Kembali berjumpa di KW Super. Nah gini. Sebelum kita mulai, saya mau ngomong. Jadi tempo hari itu ada yang komplain. Nah saya kan bikin video itu banyak, ada selipan-selipan video-video pendek itu biar ada apa ya? Saya maunya sih biar ada variasi gitu. Apa betul? Nah ternyata ada yang komplain, Bang jangan kebanyakan pakai GIF gitu. Padahal itu bukan GIF namanya, tapi dibilangnya GIF. Jangan kebanyakan pakai video GIF, itu malah mengganggu. Wih, aduh, sialan. Jadi saya sebenarnya perasaan saya campur aduk. Karena di satu sisi saya merasa sedih gitu loh. Karena masukin video-video itu susah, Pak. Bukan susah, maksudnya lama, takes time gitu loh. Tapi ternyata dibilang malah jelek, malah mengganggu. Aduh, jadi kan rugi bikin. Tapi di sisi lain berarti kan next time saya nggak perlu lagi masukin video-video gitu. Lumayan bisa menghemat waktu kan. Nah, kali ini saya punya cerita menarik ini. Wih, cerita menarik dan keren dan heboh. Jadi ini tentang escape atau pelarian dari Alcatraz. Jadi ada 3 orang, yaitu Frank Morris namanya, kemudian ada 2 bersaudara Anglin, jadi ada John Anglin, ada Clarence Anglin. Nah ngomong-ngomong, kalian tahu Alcatraz nggak? Karena kalau dulu Alcatraz ini sangat ngetop, tapi sekarang udah nggak ada, sudah ditutup. Jadi Alcatraz ini adalah nama sebuah pulau di Teluk San Francisco. Nah pulau ini kecil ya, kayak batu karang gede, kemudian tapi kayak pulau, ada tanaman, ada tanah segala macam. Nah pulau ini dibikin jadi penjara. Penjara ini kalau di Amerika kayak semacam penjara yang paling ketat lah. Pokoknya segala tahanan yang sangat bermasalah, yang sangat berbahaya, yang udah berkali-kali kabur, berkali-kali bikin masalah, dicemplungin lah ke Alcatraz ini. Nah, kan konon Alcatraz ini adalah penjara yang paling aman kan, paling tidak bisa ditembus lah. Tapi ternyata sebenarnya sebelum si tiga berkawan, tiga sekawan ini ada kok yang sebelumnya mencoba kabur dari Alcatraz, tapi ya semuanya ketangkep. Ada yang tenggelam karena itu kan pulau di tengah laut, jadi jarak terdekat ke pulau berikutnya itu Angel Island namanya, itu sekitar 2 mil. 2 mil itu berapa kilometer ya, lupa saya, kalau nggak salah 1 mil itu 1,4 kilo apa berapa. Bayangkan itu kalau harus berenang, siapa yang kuat Pak? Jadi ada yang tenggelam, ada yang ketangkep, ada yang ditembak mati karena ketangkep. Wah itulah, pokoknya nggak ada yang berhasil. Nah sampai akhirnya si 3 sekawan ini gitu. Pelarian 3 sekawan ini sangat spesial karena sampai sekarang itu nggak ketahuan, nggak ketangkep orangnya. Jadi spekulasi banyak, ada yang bilang mati tenggelam tapi mayatnya nggak ketemu. Dan di darat pun kalau misalnya mereka hidup sampai sekarang itu nggak ketemu orangnya. Biasanya bayangkan negara superpower kayak Amerika itu, ada orang kabur dari penjara tapi nggak ketangkap sampai sekarang. Itu pelariannya di tahun 1962 loh, udah lama sekali gitu loh. Hebat kan? Hebat kan? Nah kita ulas dari pelaku dulu ya. Pertama si Frank Morris. Nah Frank Morris ini adalah pemimpin dari 3 sekawan ini karena dia yang paling pinter. Gila, IQ-nya itu 133. Sedikit lagi itu jenius. Kalau orang jenius itu IQ-nya itu 140 ke atas. Tapi 133 ini sudah pinter banget. Di dunia ini cuma 2% populasi yang punya IQ 130 ke atas. Nah Frank Morris ini salah satunya. Padahal Frank Morris ini masa lalunya itu sangat kelam, masa kecilnya itu sangat kelam. Dia dari kecil itu sudah ditinggal sama ibunya. Bayangkan, nggak bertanggung jawab banget, ditinggal pergi kabur entah gimana. Sekarang nasibnya udah nggak terceritakan. Akhirnya dia tinggal di panti asuhan. Cuma ya tahu sendiri kan, zaman dulu tahun 1940, 1950 sampai 1960 itu kan zaman-zamannya baru habis Perang Dunia Kedua. Jadi keadaan lagi nggak stabil, kemiskinan di mana-mana segala macem. Si Frank Morris ini dari kecil sudah berbuat kriminal guys. Bahkan dia dari umur 13 tahun itu kejahatan dia yang pertama. Kemudian dia mencuri lah, sampai pernah ngerampok di service station. Dan dia tuh pernah masuk penjara di Louisiana State Prison. Itu gara-gara dia ngerampok. Itu hukumannya 10 tahun Pak. Bayangkan 10 tahun. Nah tapi kemudian dia bisa kabur. Cuma kaburnya nggak lama karena setahun kemudian dia ketangkep
ketangkepnya apa? Ngerampok lagi, Pak. Waduh, ini udah di DNA-nya itu sudah kriminal, susah diperbaiki ini. Wah, udah nggak tobat-tobat gitu. Nah, berikutnya ada yang dua bersaudara ini. Jadi si Clarence and John Morris. Kok John Morris? John Anglin. Clarence Anglin sama John Anglin. Nah, rupa-rupanya si Clarence dan John ini adalah dua bersaudara yang lahir dari keluarga yang anti sama KB, Pak. Karena mereka bersaudara itu total 13. Gila, bayangkan 13 orang hamil itu kan 9 bulan. Jadi kalau anaknya 13 berarti itu 12 tahunan hamil terus, Pak. Kondisi hamil terus. Dan ini juga sama, John Anglin sama Clarence Anglin itu dari kecil sudah berbuat kriminal. Aduh, susah sekali. Akhirnya tahun 1958 mereka ketangkap karena mereka ngerampok Bank of Columbia di Alabama. Nah, akhirnya dikirimlah juga ke Alcatraz. Nah, kemudian di Alcatraz ini mereka ketemu si Frank Morris, John Anglin sama Clarence Anglin, dan mereka klik. Sebenarnya berempat, ada satu lagi namanya Alan West. Cuma Alan West ini pada akhirnya dia nggak ikut kabur. Nanti akan saya ceritakan kenapa dia nggak ikut kabur. Nah, mereka berempat inilah yang menyusun rencana. Jadi mereka minta biar sel-sel mereka berempat ini berdempetan, dan itu gobloknya diizinin sama sipirnya gitu. Kayak mereka nggak mikir, ini ngapain minta bersama, pasti punya rencana jahat kan. Kalau orang awam pasti mikirnya begitu kan, tapi Alcatraz ini orang-orang sangat percaya diri dengan keamanan penjaranya. Jadi nggak mungkin ada yang bisa kabur. Coba aja kayak gitu loh. Nah, sebenarnya rencana mereka kabur dari penjara ini sangat simple. Itu kan ada sink, istilah wastafel. Wastafel itu di bawahnya itu ada lubang ventilasi. Lubang ventilasi ini dibatasi dengan kayak apa ya, jeruji besi gitu. Nah, rencana mereka itu list besi itu dikorek-korek sehingga sampai gede, jadi listnya itu kan nanti bisa didorong dan mereka melarikan diri dari sana. Di belakangnya itu ada ventilation shaft namanya, kayak ruang ventilasi itu. Dari sana mereka mau naik dan terus kabur, kayak gitu rencana simple sekali. Cuma sekarang kan gimana caranya mereka bisa memperbesar lubang ini sehingga bisa dilewati dan nggak ketahuan. Mereka itu pakai alat-alat yang sederhana banget, dari sendok makan yang diselundupin dari ruang makan, karena sendok makan itu kan semua dihitung. Soalnya namanya penjara kan, kalau kalian nggak tahu, sendok makan itu bisa diruncingkan, bisa jadi pisau, nanti bisa dipakai nusuk orang kayak gitu. Kemudian selain sendok mereka juga pakai mata gergaji bekas gitu loh, kan nanti ada yang perlu digini. Sekarang kalian bayangkan mata gergaji yang bekas itu kan sudah tumpul banget, itu yang dipakai. Kemudian mereka juga, oh ya, bahkan mereka bikin bor itu dimodifikasi, rotornya itu pakai punyanya vakum bekas itu loh. Gila, emang ini benar-benar kreatif ini. Memang si Frank Morris ini otaknya, dia yang pinter gitu loh. Dan proyek ini mereka jalankan selama 6 bulan. Bayangkan guys, 6 bulan sabar banget, karena ya itu kan harus sedikit demi sedikit. Kalau kalian pernah nonton film Shawshank Redemption itu kayak gitu. Jadi dia menggali sedikit demi sedikit, bekas galiannya itu dimasukin kantong, besoknya dibuang kayak gitu. Nah, ini kan mereka kayak pakai bor, itu kan bunyi kan, itu disamarkan dengan suara akordeonnya si Frank Morris. Frank Morris dia main akordeon, kemudian pas temannya menggali dia mainkan, sehingga kan nggak kedengeran suaranya. Kemudian mereka juga bikin kayak patung-patungan, tapi kepalanya aja untuk menyamarkan. Karena gini, ketika mereka kabur itu sangat penting supaya nggak ketahuan selama mungkin gitu loh. Karena ketika mereka nggak ketahuan, mereka ada jeda waktu sebelum orang mulai mencari kan. Jadi kalau semakin lama jeda waktu ini kan semakin jauh mereka sudah kabur, jadi sulit ketangkep. Nah, mereka bikinlah kepala-kepalaan. Karena namanya penjara ini ketat banget, itu sehari itu total 13 kali ada pengecekan gitu loh. Jadi dicek di selnya, nanti di luar juga di absen, segala macam kayak gitulah. Jadi mereka bikin kepala-kepalaan, dan itu cuma memanfaatkan alat yang ada, pakai sabun, pakai odol, dicampur sama tisu toilet, bahkan dicampur juga sama semen itu loh. Jadi semen dikeruk dari mana terus dicampur gitu. Bener-bener apa ya, dari alat yang seadanya, bahan yang seadanya itu mereka bikin. Nah, kemudian pas hari H tanggal 11 Juni malam, mereka kan sudah janjian itu masing-masing kabur. Si Alan West
Nah, ini masalahnya kenapa Elon West akhirnya nggak ikutan kabur. Nah, ternyata si Elon West itu dia untuk nutupin bekas-bekas dia congcong itu apa sih? Dia bekas brodolin itu ventilasi, dia tutupinnya pakai semen. Nah, semennya ini malah mengeras sehingga dia mau kabur dia susah. Jadi dia takes time untuk menjebol ventilasi itu. Artinya akhirnya karena dia lama, ketika dia udah jebol, dia naik ke atap, orang-orang udah nggak ada, kawanannya kabur tuh sudah pergi gitu loh. Waduh, itulah akhirnya kenapa sih yang kabur tuh cuma bertiga padahal harusnya berempat. Nah, akhirnya pas tanggal 12 pagi itu kan apel, yang 3 orang ini nggak muncul-muncul, sedangkan si Elon West udah balik lagi ke selnya dan dia tidur karena ya udah percuma lah. Dia yang 3 nggak muncul-muncul, barulah mereka mencari-cari. Nah, cuma dari malam sampai ke siang, kayak sampai ke pagi itu kan sudah lama jeda waktunya, kan ini sudah jauh kabur. Nah, kemudian si Elon West ini dia mengajukan diri, dia menceritakan bagaimana rencana itu dijalankan sehingga dia sebagai gantinya dia tidak dijatuhi hukuman tambahan kayak gitu. Jadi istilahnya cooperating lah. Nah, berdasarkan keterangan si Elon West itu ternyata proses pelariannya itu kayak gini ya, kurang lebih lah. Jadi mereka kabur lewat ventilasi di bawah sink itu seperti yang saya bilang tadi. Kemudian dari sana kan tembus ke ventilation shaft, namanya kayak ruang pertukaran udara itu di balik tembok. Dari sana mereka memanjat ke atap. Di atap itu kemudian mereka lari ke arah barat kalau nggak salah. Kemudian turun sejauh 15 meter itu, 15 meter turun lewat pipa-pipa itu kan, kalau di penjara itu banyak pipa gas, pipa aliran udara, pipa ventilasi, itulah pokoknya mereka turun. Kemudian lari. Nah, kemudian mereka manjat itu sekitar hampir 4 meter itu dinding yang ada kawat berdurinya sampai keluar. Nah, di luar mereka sudah bawa barang, jadi mereka bikin kayak rakit tuh bahannya dari jas hujan. Jadi jas hujan itu dikumpulin, dijarit-jarit sehingga jadi kayak balon, karena nggak ada orang yang bisa berenang sejauh 2 mil. Jadi makanya penting mereka bawa alat pelampung. Itulah yang mereka bikin jadi kayak rakit-rakitan gitu loh. Dan ini pinter sekali. Jadi konsertina itu yang dia pakai untuk menggembungkan itu, karena kalau mereka niup itu kan nggak bisa, mereka pakai konsertina terus jadi dibikin kayak pompa. Nah, akhirnya mereka pun berhasil kabur dan hebatnya sampai sekarang itu tidak ketahuan. Nah, setelah mereka kabur itu selama 10 hari, FBI melakukan pencarian besar-besaran di sekitar itu 10 hari dan nggak ketemu. Nah, kemudian FBI dengan rilis resminya sih dia bilang bahwa orang ini tenggelam. Jadi ketiga orang ini dianggap tenggelam. Cuma, nah, bodinya itu nggak pernah diketemukan, mayatnya itu nggak ketemu sampai sekarang. Padahal menurut laporan dari statistik sebelumnya, 2 di antara 3 orang yang hilang di Teluk San Francisco itu selalu ditemukan jenazahnya itu dalam kurun waktu sebulan atau 2 bulan itu, karena pergerakan arus dan sebagainya itu selalu ketemu. Tapi 3 orang ini nggak pernah ketemu. Dan akhirnya sampai 17 tahun mereka tetap bikin wanted kayak gitu loh, pencarian orang itu. Kalau di sini istilahnya apa sih? Selama 17 tahun nggak ketemu juga ini orang. Akhirnya tahun 1979 kasus ini ditutup sepenuhnya. Jadi itu tadi pelarian dari Alcatraz dengan apa ya? Cuma alat-alat yang sederhana banget kan. Bayangkan kalian ada tali besi, mereka pakai gergaji yang udah tumpul banget, itu gergaji bekas, potong-potong selama 6 bulan loh mereka persiapan. Kemudian oh ya, ternyata kepala yang kelihatannya remeh itu kan, boneka kepala itu ternyata itu sangat berperan penting, karena itu memberi mereka waktu sampai mereka kabur. Jadi bayangkan kalau baru tengah malam itu kan selalu ada ini pemeriksaan kan, kalau itu langsung ketahuan, langsung dicari, paling ketemu di tengah laut kayak yang sebelum-sebelumnya. Disinilah peran penting penundaan itu loh. Jadi istilah buying time, sementara orang masih ngira mereka tidur, mereka udah jauh gitu guys. Wah, ceritanya menarik kan, karena walaupun ini penjahat tapi dia bisa apa ya, pinter gitu loh. Bukannya saya mengidolakan, tapi ya dengan alat sederhana dan seadanya itu mereka bisa
kabur, walaupun satu orang ketinggalan Pak. Si Alan West ini kasihan sekali nasibnya dia. Oke, itu dulu untuk cerita kali ini. Saya maunya biar singkat, di bawah 10 menit, tapi nggak tahu akhirnya di atas 10 menit apa enggak ya. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian ada topik yang menarik yang ingin kalian saya ulas, silahkan di kolom komen. Oke, ciao.